Nah, Bapak Ibu semua, setelah semuanya sudah selesai presentasi, hari ini kita panel discussion-nya kita ringkas aja ya. Oke, untuk itu kita sekarang masuk ke sesi panel discussion di mana saya akan nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan dan nanti para panelis silahkan dibantu untuk menjawab. Oke, nah yang pertama yang mau saya tanyakan adalah kendala apa sih yang masih menghambat tumbuhnya inovasi-inovasi teknologi? Silakan bisa dari siapapun dulu, boleh ditanggapi. Boleh? Boleh, Mungkin silakan. saya kasih ini ya. Bu. Ini mungkin karena pengalaman di kami sih ya sebenarnya. Inovasi itu buat kami itu kan adalah bukan cuma invention, tapi invention yang bisa dimanfaatkan. Dimanfaatkan itu bisa banyak, bisa dijual, bisa macam-macam. Hanya problemnya kadang-kadang scientist atau researchers atau apapun lah pengembang developer itu kadang-kadang mengembangkan sesuatu atau menciptakan sesuatu itu berdasarkan kesenangan gitu loh, karena kesenangan pribadi, mungkin karena keterbatasan wawasan atau apalah gitu, dan yang mungkin sulit untuk dilakukan karena tidak bisa satu orang atau satu kelompok itu melakukan semua adalah kekurangan market research. Itu yang menyebabkan kadang-kadang invention atau apapun mungkin cuma jadi prototype atau apa. Jadi itu yang menjadi tantangan. Bagaimana mematangkan produk untuk bisa dikomersialkan. Itu paling sulit kalau menurut Oke. itu dari sisi kami ya, karena BPPT kan more lead bank ya, lebih ke R&D. Oke, thank you Bu Sri. Mungkin ada tanggapan dari yang lain, silakan bisa langsung dari panelis lain. Dari Pak Pandu mungkin bisa, atau dari Pak Fajar. Kalau saya, boleh ya Mbak Vera ya? Boleh, silakan Pak. Kalau saya kan tadi kan sebagai user ya, kayak gitu ya. Kalau dari pengalaman saya mengembangkan digital, ya, itu problemnya ada di generasi sih sebenarnya, generation gap, kayak gitu. Jadi memang ketika kita berhubungan dengan, mohon maaf ya, generasi X yang ke atas, kayak gitu, apalagi bener ya, kayak gitu ya, itu banyak boro-boro punya handphone tuh bisanya cuma buat telepon sama WhatsApp kayak gitu doang. WhatsApp aja udah bagus banget loh, kayak gitu. Dan untuk belajarnya itu aduh ya, misalnya ke papa nih ya, maaf ya, ada papa. Misalnya ke papa, ya papa mah gaptek kayak gitu. Itu ya ampun, itu suruh belajar aja susah banget gitu kan. Nah, tapi beda sama generasi Z misalnya kayak gitu. Anak saya nggak pakai diajarin, itu bisa tiba-tiba bikin sesuatu di handphone, di iPad kayak gitu-gitu. Itu luar biasa. Maksudnya memang ya karena kita masih banyak generasi-generasi yang di atas ya, ada generasi milenial ya sekarangnya, dan juga masih ada generasi kolonial kayak gitu. Nah, generasi kolonial itu tuh yang rada-rada susah nih. Kalau Gen X masih setengah-setengah lah ya, masih ada yang mau belajar, ada yang ya udahlah pasrah kayak gitu. Ya, mungkin kalau dari saya itu, Mbak Vera. Ya, thank you Pak Pandu. Bisa mungkin dilanjutkan lagi dari ada tambahan mungkin Pak Fajar atau Pak Erik, apakah mau menambahkan? Tadi pertanyaan apa sih, Mbak? Maaf, Mbak. Pertanyaannya adalah kendala apa yang masih menghambat tumbuhnya inovasi-inovasi teknologi, Pak? Seru pertanyaannya. Pertanyaannya singkat, jawabannya panjang gitu. Oke, gimana tuh, Pak? Yang pertama, kalau kami ya, menurut saya nih, sebelum membuat aplikasi, sebelum buat inovasi, lakukan survei. Benar kata Bu Sri tadi. Karena kita buat aplikasi yang bukan menurut kita bagus, tapi memang buat aplikasi yang memang akan dipakai oleh masyarakat. Lakukan desain sprint, lakukan pengamatan, lakukan hal-hal yang memang harus dilakukan. Jangan sampai ide pada waktu awal menciptakan aplikasi itu kita paksakan. Ide itu harus muncul dari hasil validasi. Itu yang pertama. Yang kedua,
Setelah itu pasti kita punya segmen dong, segmen untuk aplikasinya akan kita pasarkan kemana. Nah, kalau kita sudah punya segmen untuk aplikasi itu harusnya sudah nggak ada masalah tentang edukasinya. Karena kalau kita ngambil segmen milenial atau segmen X, segmen tadi yang handphone bukan Android tadi ya, Om Pandu ya. Nah, itu ya mungkin kita buat aplikasi yang nggak ke sana. Emang ada aplikasi nggak ke sana ya? Nah, mungkin pakai SMS gitu. Ketik 1 jika, ketik 2 jika, ketik 3 jika, banyak lah. Artinya memang saat ini nggak ada lagi alasan untuk tidak pakai aplikasi. Saat ini nggak ada alasan untuk tidak mengenal aplikasi. Apapun bentuknya, silakan teman-teman startup untuk coba lebih mengenal kebutuhan masyarakat. Ambil satu segmen, kemudian coba di-publish, siapa tahu ini bisa di-copy di beberapa daerah. Yang paling pasti jangan pernah memaksakan aplikasi yang kita punya. Biasanya hanya menurut kita aja gitu, dan itu tidak akan bertahan lama. Ribuan aplikasi yang sudah beredar di Indonesia dan ribuan pula yang di Play Store menjadi sampah yang nggak dipakai. Nah, jadi ini mungkin perlu juga kita cermatin. Apalagi ada teman-teman nih, ada juga di teman-temanku relawan TIK, ada squad-nya sendiri kan, squad startup yang memang ngikut lomba doang gitu, dapat hadiah udah gitu kan. Ngambil di tahap validasi ide doang. Ngambil di tahapan validasi produk doang, sampai tahap-tahap itu duitnya udah mulai menipis, udah tinggalin. Karena memang nggak ada penggunanya gitu. Gitu kira-kira. Suaranya hilang. Enggak hilang, Mbak. Ya, oke. Dari Pak Erik mungkin ada? Oke. Mungkin kali itu kita lanjutin aja ya, selanjutnya, karena masih ada beberapa soal. Oke, nah yang kedua yang mau saya tanyakan adalah setiap mengembangkan digitalisasi di bidang apapun itu kan biasanya kan ada tantangannya ya. Nah, tantangan itu biasanya di mana ada tantangan biasa muncullah peluang gitu. Nah, yang mau saya tanyakan adalah peluang apa sih yang bisa ditangkap dengan adanya tantangan dari pengembangan digitalisasi tersebut? Vera, suaranya hilang. Tidak ada suara. Halo? Ya, udah jelas. Oke, sudah. Oke, thank you, Pak. Oh, hilang lagi. Waduh. Handsfree-nya dilepas kali, Mbak. Sudah dilepas, Pak. Nah, sekarang kencang banget nih. Oke, baik. Yang mau saya tanyakan adalah tadi kan kalau kita bilang setiap pengembangan digitalisasi itu pastinya kan biasanya ada tantangan-tantangannya nih gitu. Nah, dari tantangan itu biasanya muncullah peluang-peluang gitu. Yang mau saya tanyakan adalah peluang apa sih yang bisa ditangkap dari munculnya tantangan-tantangan dari digitalisasi tersebut gitu, pengembangan digitalisasi. Mungkin dari bidang startup misalnya contoh startup itu sekarang mengalami banyak ini juga lah ya, maksudnya tantangan-tantangan juga gitu. Nah, dari tantangan tersebut gimana caranya atau peluang apa sebetulnya bisa ditangkap dari sana? Cukup bisa dipahami, Pak, Bu? Ya, cukup. Yap, silakan. Nah, yang terjadi nih, yang aku cerita yang sudah kami lakukan di teman-teman daerah. Tantangannya adalah nggak ada akses internet. Yes. Kita udah buat surat ke Kominfo lewat Bakti. Yang terhormat Om Dani, kami dari relawan TIK dengan list ini, gitu misalnya ya. Jawabannya belum ada dalam program. Oke, terima kasih. Ya kan? Kita surat lagi nih ke Telkom. Oh, maaf Mas, terlalu jauh, kita nggak bisa. Oke, sip. Dan lain sebagainya. Akhirnya kita coba buat model bisnis yang bisa kita terapkan di sana. Tantangannya adalah, wah, kalau dananya ada nih. Dana untuk membangun akses internet di sebuah desa ada. Dari mana? Dari dana desa. Wah, kita bujuk nih Pak Kades.
2 desa nih kalau kita gabung duitnya cukup nih kita buat tower nih gitu kan. Oke, nanti kita dapat diskon, cari ini smart friend, cari semua, cari teknologi Mego Skytel macam-macam misalnya. Dapatlah angka rupiahnya, anggap 100 juta. 100 juta. Oke, duitnya ada. Nah, ntar gimana pertanggunganku? Karena nggak ada dalam RAB mereka nih. Nggak ada dalam pagunya nggak ada. Waduh, ini susah lagi. Mengubah sesuatu lewat perbub ya, bupati. Waduh, susah tuh. Nonsen lah. Pak, bisa pinjam dulu nggak? Pinjam dulu dananya, ntar kita cariin duitnya dari mana. Yuk, kita model bisnisin. Oke, ini ada berapa warga? Kita mulai coba telusurin. Oh, warganya ada sekian persen adalah pelaku usaha, UKM. Dan ini punya potensi untuk jual secara online. Oke, yang ini adalah siswa. Siswa ini ada mereka harusnya beli paket pulsa nih. Mau nggak dia? Nggak usah. Kan waktu itu kan belum ada pembagian gratis nih. Dan orang tuanya berusaha untuk paket pulsa gitu kan. Nah, akhirnya kita buatkan model bisnis bahwa setiap rumah dengan kalau rumah dengan tipe kalau ini cuman dagang doang sama kerja doang. Ini dagang kerja sama belajar ya, belajar 3 orang kira-kira. Nah, hitung-hitung kasar bodoh-bodohan lah. Nah, akhirnya per rumah kena 20.000, ada yang kena 18.000 per bulan. Oh, dikumpulin uangnya sebulan. Terus dalam waktu setahun kita kembali duitnya, misalnya kayak gitu. Nah, muncullah peluang berbisnis untuk menyelesaikan tantangan tadi. Kita sudah bertekad untuk tidak ngambil bati ini, nggak ngambil margin dari sini. Nggak ada nih, nggak ada processing fee, nggak ada installing fee, nggak ada. Benar-benar thank you dan tolong doanya, hai masyarakat desa supaya ini cepat dipasang, cepat ini kita uji, diuji terimakan, kemudian langsung kita sebar, tarik akses. Mau wifi atau mau kabel ke rumah-rumah sampai segitunya, Mbak. Nah, akhirnya muncul peluang yang akhirnya 18.000, 20.000 di 1-2 desa yang kita piloting kemarin. Oh, ternyata nggak mahal ya, daripada saya punya paket data sebulan saya 50.000 nih dengan 28.000 seluruh kebutuhan rumah tercapai. Misalnya kayak gitu. Itu contoh peluang yang bisa muncul dari satu hambatan tantangan yang memang kelihatan di masyarakat. Tapi memang kudu diskusinya kenceng. Nah, begitu ini selesai, kita buat kantornya, kita buatkan juklaknya, kita sebar ke semua desa yang lain. Nah, setelah nyebar sampai 10 desa aja, baru kita ngomong margin. Nah, pada desa ke-11 kita jual mahal. Provider, gue punya nih 10 prototype yang udah jalan. Ini lihat transaksinya, ini lihat uangnya, ini lihat pemakaiannya. Kita kan bisa lihat pemakaiannya. Ini pemakaiannya dan mereka lihat tumbuhnya UKM di sini jadi berapa UKM, transaksi digital sudah punya kris di dalamnya, BUMDes-nya sudah pasang QR. Nah, di sini OVO-nya jadi jalan, gue pilih. Kita jual potensi ini ke provider. Nah, baru kita ngomong berarti, ntar dulu, kami yang masang ya. Sini biaya pemasangannya. Kami ya kayak gitu, Mbak. Kebetulan teman-teman kami relawan TIK di daerah itu sudah memang kita ikutkan TOT untuk masang akses. Untuk mendampingi UKM. Untuk mendampingi guru membuatkan konten pendidikan. Sehingga guru itu tinggal upload dengan mekanisme yang sudah kita siapkan. Kira-kira kayak gitu. Oke, siap. Thank you, Pak Fajar, untuk tanggapannya. Mungkin dari yang lain? Silakan bisa langsung menanggapi saja. Tim kami sudah coba untuk unmute semua speaker. Jadi apabila mau menanggapi, silakan boleh langsung saja gitu. Jadi apa sih tantangan yang muncul dari pengembangan teknologi dan peluangnya seperti apa gitu? Mungkin bisa ya saya ini aja nih, ini karena ini kebetulan juga tadi ada yang nanya masalah e-health atau kesehatan ya. Saat ini kan lagi pandemi nih, tapi ya mungkin ini bukan tantangan bukan solusi cepat ya. Mungkin Pak tadi ada Dokter Pandu atau siapa ya? Itu ya, Dokter Pandu. Saya sendiri bukan dokter atau di bidang kesehatan, tapi dengan pandemi ini kita tahu dokter sedang berjuang lah ya intinya. Nah, itu mengingatkan saya beberapa waktu lalu kita pernah diskusi bahwa petugas kesehatan itu saat bekerja itu kadang-kadang tidak sempat untuk menulis, memasukkan data dalam sistem, itu sulit gitu buat mereka. Nah, ini sebenarnya tantangan nih, kan
kan teman-teman sekarang udah tahu banyak AI gitu ya. Dan ini bisa diterapkan di situ untuk apa? Natural language processing ya, kayak mungkin ininya apa? Voice recognition, speech translator atau apa itu sebenarnya peluang juga untuk teman-teman yang mungkin berkecimpung di hal itu ya. Itu salah satu aja, banyak sebenarnya kalau melihat teknologi itu potensinya banyak. Ya, itu kembali lagi tadi solusi yang tepat untuk apa, untuk pasar mana, niche yang mana itu memang harus dicari. Oke. Thank you Bu Sri untuk tanggapannya. Ada tanggapan lainnya mungkin yang mau menambahkan, silakan. Kalau nggak ada, aku nambahin lagi. Boleh Pak, boleh. Ayo. Sambil cerita. Tantangannya adalah sebuah pasar sekarang sepi. Barang-barangnya nggak ada yang datang, nggak ada yang keluar. Misalnya gitu ya. Nah, akhirnya, sepinya kenapa? Karena nggak ada yang boleh datang, PSBB. Terus berarti, jadi tantangannya tuh ada satu, menciptakan image bahwa ke pasar nggak apa-apa. Walaupun PSBB ada loh protokolnya untuk bisa tetap ke pasar, tetap bisa belanja. Karena apa? Efeknya kalau kalian nggak ke pasar, para pedagang nih nggak bisa makan. Itu pertama, sosialisasi, edukasi bahwa ke pasar itu nggak apa-apa. Oke, masih takut, kita buatkan aplikasi. Nah, ini teman-teman yang pinter nih. Kalau kami kan bukan pinter, kalau kami sok tahu dan bisa menjembatani teman-teman yang pinter tadi kepada teman-teman yang butuh. Nah, akhirnya kita pakai nih ke teman-teman Ertik di Blitar buat aplikasi. Sebetulnya marketplace biasa, tapi marketplace ala kampung-kampung lah ya. Dengan gampang mereka cuma foto pakai handphone atau difotokan oleh pendamping pasar, difotoin. Nah, tapi bisik-bisik nih, Pak, kalau misalnya barangmu laku, boleh nggak dipotong? Berapa? Jangan banyak-banyak, 0,5% misalnya. Kemarin itu terjadi seperti itu. Setiap barang 0,5% diambil dari nominal yang ada, dimasukkan ke. Karena apa? Karena kita harus ngebayarin beberapa komponen. Di sini ada komponen yang nganter. Oh gitu, ya nanti Bapak barangnya diantar sama orang. Bapak nggak usah ke pasar, Bapak taruh aja barangnya di sini, Bapak tetap di rumah. Tapi nanti Bapak nggak boleh jauh-jauh karena di sini kita punya ketentuan. Pasar dan rumah Anda, hai pedagang, maksimal 5 kilo. 1.000 perak, siapa yang mau nganterin kan? Bolak-balik 1.000 perak gitu kan, kasihan gitu kan. Nah ini satu. Yang kedua, mencari ojol yang mau dibayar 1.000 tapi kita jaminkan satu hari bisa 20 kali antar minimal. Misalnya seperti itu. Nah, akhirnya terjadilah sebuah peluang, yaitu peluang untuk membuatkan website sebuah pasar. Website itu sudah dilengkapi dengan store yang siap diupload. Kemudian para pedagang yang gaptek, tenang, ada pendampingnya. Kita ciptakan Pandu Digital Pasar namanya. Pandu Digital Pasar, teman-teman relawan TK nongkrong di pasar, ngajarin. Artinya di pasar itu bukan duduk di pasar ya, nyamper ke para pedagang, fotoin barang-barangnya, diskusi harganya gitu kan. Itu. Kemudian ada juga yang nakal dari sini, pedagangnya barang-barang busuknya di tengahnya dimasukin, toh juga dikirim nggak bakal ketahuan. Wah, yang kayak gitu tuh seru tuh edukasinya. Nah, model-model kayak gitu. Jadi teman-teman, sekali lagi tadi seperti saya sampaikan, kami berharap banget teman-teman pinter yang ada di sini, yang sudah termotivasi dengan berbagai, ayo kita bergerak, sama-sama bergerak, selamatkan ekonomi Indonesia. Karena memang kita sudah minus saat ini. Di kuartal kedua ini, kita sudah minusnya sudah 5% minusnya. Artinya apa? Saat ini benar-benar kondisi kita tuh udah parah. Mau nyalain pemerintah, ini saatnya. Hai kalian yang nyinyir, silahkan. Ini saatnya. Ya, tapi ingat, di atas ini semua ada Tuhan. Tuhan yang tahu ceritanya gimana. Kenapa ini bisa terjadi dan lain sebagainya. Di sini kegotong royongan kita yang diuji untuk ayo sama-sama, kami butuh banget, masyarakat butuh banget. Tadi banyak tantangan yang terjadi atas pandemi ini. Ayo kita solusikan sama-sama. Ada forumnya. Nah, ini keren, ini benar-benar keren. Ayo kita jadikan keren sebagai wadah untuk nitipin inisiasi-inisiasi. Semua yang butuh kami tinggal nyontek. Keren, kamu store-mu buatin store-nya. Ini ada store A, store B, store C gitu. Kami ini kan cuman pendamping. Nah, ada yang butuh ini misalnya. Dokter Pandu, ada yang butuh Bapak nih. Dok, nanti dokter ku bawa ya, kita webinar dengan masyarakat Maluku Utara misalnya. Mereka butuh solusi bla 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 misalnya.
ada bisnis yang kita bisa ciptakan. Ini peluang juga. Ya honor-honor receh lah ya. Kalau relawan TK itu honornya selain doa thank you, level kedua itu dapat kalender biasanya kalau di menjelang akhir tahun. Makasih ya Om udah datang, udah ngisi, kasih kalender dibungkus gitu. Ya lumayan apapun lah itu. Artinya yang lebih hebat dari itu adalah kita dapat berkah bahwa kita sudah menyelamatkan masyarakat kita. Mungkin itu. Banyak tantangan. Kalau dipretelin satu persatu, inisiasinya banyak. Nah tadi teman-teman kayak yang bergerak di ikan Aruna itu selesai mereka di situ bagaimana mendistribusikannya ke sana, gimana itu bisa tetap jadi dingin, tetap jadi kuat, gimana model bisnisnya, gimana cara nganternya, itu kan perlu solusi bersama. Aruna nggak akan mungkin bisa selesaikan sendiri. Tetap harus ada pendampingan di sisi pengolah ikannya, penjual di pasarnya, mengolah ini biar tahan lama, karena kalau biasanya 2 hari laku, ini seminggu baru laku. Misalnya kayak gitu. Nah yang kayak gitu kan perlu sama-sama kita keroyok. Nah ini Bu Sri nih yang harusnya memanage kami nih, mengarranger kami nih. Kita kan biar bisa jadi harmonis Bu. Gitu kira-kira Mbak Vera. Oke, thank you Pak Fajar untuk jawabannya. Nah Bapak Ibu, kayaknya udah pada nggak sabar ya. Oke, mohon maaf sebelumnya saya mau mengucapkan mohon maaf sekali mungkin kita ada sedikit keterlambatan. Pun ini panel discussion akan kita ringkas sesingkat-singkatnya seperti yang sudah saya infokan ya. Oke, kita lanjutin lagi. Mungkin saya akan ambil waktu kurang lebih ya 10 menitan lagi ya untuk sesi panel discussion. Jadi mohon bersabar ya. Oke. Nah, berikutnya mungkin saya mau menanyakan pertanyaan berikutnya. Kesalahan apa sih yang sering dilakukan pengusaha saat terjun ke dunia digital dan bagaimana mengatasinya? Nah, ini cocok nih kayaknya buat Pak Didik ya, buat siapa lagi tadi yang para startup itu ini cocok banget gitu pertanyaan ini kayaknya. Boleh mungkin bisa ditanggapi dari Pak Didik, Pak Erik, silakan Pak. Oke, baik. Mungkin saya bisa sampaikan sedikit mengenai teknologi ini saat ini, kesalahan-kesalahan. Jadi kadang-kadang saya kalau ngomong di radio Smart FM, kadang-kadang saya bicara di Smart FM, dan banyak UKM-UKM menanggapi juga lewat WhatsApp atau radio. Saat ini tuh kan tadi saya sempat bahas bahwa ini kesempatan yang jangan disia-siakan di saat channel-channel digital itu bisa kita buat kapan saja dan free gitu. Ya kan? Cuma kalau kurang lebih sekarang sih saya hitung kalau di platform kita mungkin ada 12 platform yang diintegrasi di satu microwave-nya Solvay. Karena nggak semua platform seperti Snapchat kan nggak begitu laku di sini, ya kan? Dan banyak lagi. Cuma yang harus dipahami itu sama teman-teman, dan menurut saya ini jauh sih sebelum mencapai ke machine learning, artificial intelligence, dan lain-lain itu, kesempatan ini sangat berharga, dan momen ini adalah momen di mana kita bisa mengekspos apapun kita, produk maupun jasa, bahkan personal branding seluas-luasnya gitu. Dan pada saat kita melakukan ini, sebenarnya kita udah bisa jualan apa saja gitu. Kan ini udah terjadi dan terbukti di YouTube atau di Instagram. Orang yang bukan siapa-siapa tiba-tiba viral, kenapa? Karena dia melakukan suatu bloopers atau melakukan sesuatu yang lucu atau yang lain daripada yang lain. Jadi ini kesempatan yang sangat berharga. Cuma menurut saya pada waktu ini berjalan terus dengan banyaknya orang masuk ke dunia digital, kita harus paham bahwa platform-platform ini bisa kita fungsikan masing-masing karena sifatnya berbeda gitu. Jadi kita harus mempelajari sifat-sifat dari platform dan tahu menggunakannya, dan membuat skenario atau plan gitu, bagaimana kita memanfaatkan channel digital yang banyak ini, yang super masif ini saat ini, sebelum kita masuk ke ranah digital. Karena misalnya ya, kalau pengguna-pengguna Solvay itu banyak yang masuk tapi nggak mau buat channel-channel yang kita rekomendasikan yang ada di platform. Misalnya, oh saya sudah punya Facebook, saya nggak mau buat Instagram atau Twitter. Padahal bisa terjadi efek bola salju. Kalau kita mau menggunakan Facebook saja mungkin terbatas. Tapi kalau semua platform kita gunakan dan kita tahu caranya, contohnya Twitter ya. Twitter untuk informasi yang update terakhir, versi terbaru sebuah produk atau klarifikasi hoax. Untuk Facebook kita bisa tebar pesona lebih banyak karena bisa discussion. Itu menurut saya sih penting ya. Jadi banyak peluang di sana, dan bahkan menurut saya siapapun saat ini bisa menjadi viral atau monetize dari banyaknya massa atau follower, asal berani aja sih. Jadi itu aja sih dari saya.
tahu menggunakan channel-channel ini sesuai fungsinya gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Erik untuk jawabannya. Mungkin mau ditambahkan lagi, silakan. Dari Malu nggak ya kalau ngomong terus ya? Enggak lah Pak, boleh lah Pak. Silakan Pak kalau mau menanggapi Pak. Gatel gue kalau depan mic nih. Gimana Pak, gimana? Aku setuju dengan Om Erik nih yang untuk brand image, karena memang juga apapun yang kita lakukan, kami pun relawan TIK ya, tidak akan pernah bisa berkolaborasi sama siapapun kalau kami tidak dikenal. Betul. Sangat apaan sih lo udah seragamnya kayak gitu, tahu nggak teman-teman, seragam kami ini ada di bandara. Pernah saya ke Aceh, begitu turun keluar dari pintu kedatangan, udah GR. Anjir, dijemput sama anak-anak, padahal aku nggak ngomong kalau datang nih, acara masih besok lusa masalahnya kan. Aku rencana mau jalan-jalan dulu kan, jadi nggak ngomong, wah dijemput nih keren. Ternyata portal dong, yang angkat-angkat barang dong, seragamnya sama persis, kecuali tulisan kementerian yang beda. Bayangkan, terus makan nasi Padang di Jakarta, ada Jakarta Timur tuh, seragamnya sama persis. Kalau teman-teman ke Kominfo juga gitu, seragam kami sama dengan OB-nya, mantap kan? Tapi karena udah terlanjur dipublish di mana-mana, ya udah terpaksa bangga dengan seragamnya. Nah, ini contoh branding. Bagaimana kami bisa membuat masyarakat, pemerintah daerah terutama, itu percaya bahwa kami melakukan hal yang benar. Dan kami layak jadi pendamping masyarakat. Itu perlu branding banget. Nah, yang tadi Om Erik bilang tuh bener banget. Kalau kita tidak, karena apa? Kalau kita sudah mulai berhubungan sama sosial, sama orang-orang luar, ayo jadilah mereka untuk bisa disayang sama mereka, supaya produk kita dipakai. Tapi kalau masih jadi diri kita sendiri, ya sudah, silakan di dunianya sendiri. Karena memang kalau kita tujuannya menjual sesuatu, apapun bentuknya barang atau jasa, itu memang harus disayang untuk bisa laku. Nah, setelah disayang baru kita sebetulnya barangnya nggak gitu-gitu juga sih Pak. Nah, silakan nego. Nah, tapi yang penting tancapkan image ini dengan brand-brand positif dan itu bisa dimanfaatkan sosial media. Gitu kira-kira. Salah nggak sih aku Mary Kenenggolan? Bener ya? Betul sekali Pak, sangat pas. Itu yang kami lakukan Om. Gitu Mbak Vera. Oke, thank you Pak Fajar. Mungkin ada tambahan lagi dari speaker lainnya? Silakan kalau mau ditambahkan. Mungkin dari Pak Didik, apa mau ditambahkan Pak? Oke. Gimana Pak kira-kira Pak? Oke, pertanyaannya adalah kesalahan apa sih yang sering dilakukan pengusaha saat terjun ke dunia digital dan bagaimana mengatasinya? Oke, kebanyakan teman-teman banyak orang bekerja otodidak tanpa mentor ya, sehingga banyak dia melakukan kesalahan-kesalahan. Itu nomor satu yang paling fatal. Dan mereka terlalu pelit untuk membayar seorang mentor. Saya sendiri bisa menjadi seperti sekarang karena saya itu rajin ikut seminar. Saya ikut seminar apapun dan semua berbayar. Sehingga di situ kita mendapatkan rule yang jelas untuk mencapai apa tujuan kita. Banyak sekali teman-teman Anda memulai bisnis otodidak, dicoba, cara A dicoba, cara B dicoba, cara C dicoba. Anda menguji coba semua cara itu, akhir-akhirnya Anda menghabiskan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan Anda belajar dengan seorang mentor. Anda mungkin membayar, saya ikut training Pak Tung Desemaringin, saya ikut trainingnya Pak Ari Ginanjar, saya ikut training apapun NLP, dan semua berbayar. Tetapi akhirnya saya bisa mempercepat karena saya bisa ngambil ilmunya dari mentor A saya dapat ilmu B, ilmu ini. Dari mentor B saya dapat ilmu, mentor C saya dapat ilmu. Akhirnya saya bisa merangkum semua dan akhirnya saya mengambil keputusan jauh lebih cepat gitu. Jadi kesalahan terbesar banyak teman-teman yang pengen berbisnis, temukan mentor Anda, kemudian belajar dengan dia, jangan menjadi dia, tetapi belajar dengan apa itu. Jadi belajar dari banyak mentor. Jangan cuman, mohon maaf nih, Anda belajar dari si A, belajar doang, tapi terus kemudian Anda renungin. No. Hari ini saya belajar dengan siapapun, tapi saya tetap menjadi diri saya, menjadi Didik. Kalau saya belajar dengan Pak Tung Desemaringin, maka saya komitmen saya harus menjadi lebih hebat dari Pak Tung. Ketika saya belajar dari Andri Wongso, saya harus lebih hebat dari Andri Wongso. Ketika saya belajar dari siapapun, Pak Bob Sadino dulu ketika masih hidup, ke Palangkaraya saya yang nanganin, Pak Ari Ginanjar ketika dulu saya di Palangkaraya saya yang nanganin. Saya belajar banyak di sana.
Nah, akhirnya ketika saya terjun ke bisnis, saya tinggal implementasikan. Oh, ilmunya dari si A, saya terapin ilmu. Jadi, saya kolaborasikan. Jadi, kalau saya belajar dari salah satu mentor saja, ilmu yang paling penting yang teman-teman harus miliki adalah ilmu mencontek. Hari ini teman-teman boleh lihat banyak pembicara-pembicara luar biasa, Anda contek. Semua mereka belajar dari mereka semua, Anda praktek. Kalau ada orang yang bisa menjadi hebat dengan satu cara, Anda juga bisa jadi hebat. Ya, jadi nomor satu, memiliki mentor, teman-teman. Ya, itu membuat teman-teman semua akan menjadi lebih mudah untuk sukses dalam sebuah bisnis. Terus kemudian jangan terlalu instan berharap. Anda pinginnya belajar hari ini belajar, besok langsung sukses, besok langsung luar biasa. Sementara tadi kan saya udah cerita, teman-teman. Saya jatuh bangun juga berproses berbisnis 20 tahun lebih gitu ya. Jadi tidak tiba-tiba gitu ya. Jadi kalau teman-teman semua mau ngikutin ya, ikutin juga, jangan tiba-tibanya juga. Jangan wah belajar dengan Pak Didi terus kemudian besok pengen langsung sukses, langsung kaya raya. Nggak bisa juga. Semua butuh proses. Jalanin prosesnya. Gitu Mbak Vera. Oke, luar biasa. Thank you Pak Didik untuk pemaparannya. Nah, Bapak Ibu, pas nih. Coba tadi saya pasang stopwatch 10 menit. Nah, untuk itu terakhir saya mau minta untuk wrap semua hari ini. Mungkin saya terakhir mau minta pesan-pesan dari para speaker masing-masing. Boleh nggak kasih kita kesan-kesan ataupun pesan-pesan kepada para peserta tentang apa digitalisasi ini? Mungkin bisa dikasih, mungkin bisa dikasih semangat atau enggak dikasih apa ya, tips mungkin secara singkat saja dari setiap speaker. Silahkan, boleh dimulai dari siapa dulu? Saya mulai deh, Mbak. Boleh, Pak Erik, silakan. Ya, jadi kalau dari saya sih, karena saya selalu sampaikan ini ke teman-teman itu, karena kita membantu mengadaptasi mereka dari offline ke digital ya. Kelemahan yang paling fatal itu nggak mau belajar sih. Jadi pada saat mereka merasa belajar itu merugikan atau membuat omset kurang atau mengurangi waktu jualan, pada saat itulah dia nggak akan mencapai percepatan adaptasi gitu. Tadi kayaknya Mas Didi juga bilang, pada saat kita belajar pasti kita akan mendapatkan percepatan yang setimpal. Tapi kalau kita nggak berani meluangkan waktu untuk belajar, berarti kita di comfort zone terus selamanya, ya nggak mungkin beradaptasi. Itu aja dari saya. Siap, makasih Pak Erik. Ingat ya teman-teman, berarti harus mau belajar. Itu dia. Sip, thank you Pak Erik. Mungkin bisa dilanjutkan. Selanjutnya silakan. Siapa duluan yang mau mulai? Silakan dari Pak Pandu dulu boleh, dari Ibu Sri dulu boleh. Oke, boleh saya Mbak Vera. Boleh, silakan Pak Pandu. Ya, untuk teman-teman semua, hari ini teman-teman mendapatkan pembelajaran yang luar biasa, dan harapan saya adalah teman-teman bisa move on, ya. Move on-nya maksudnya gimana? Karena saya, ya, karena sejawat saya teman-teman ya, udah banyak yang bertumbangan, please, kita lawan COVID nih sekarang nih, lawan COVID di rumah aja, ya, di rumah aja. Gimana cara di rumah aja? Ya kita di sini sekarang belajar bagaimana caranya bisa mengembangkan digitalisasi, betul ya. Dan saya setuju banget, sepakat banget sama Pak Didi, ya. Cari mentor, bebas siapa aja, cari mentor sebanyak mungkin, ya. Cari mentor sebanyak mungkin dan please di rumah aja, ya. Stay safe, stay healthy. Oke, thank you. Oke, thank you Pak Pandu untuk pesan-pesannya. Oke, mungkin bisa next, bisa langsung ya, mungkin dari saya sedikit saja. Jadi ini bagus sekali ya acaranya. Tadi benar mentor itu penting, tapi penting juga mungkin kerjasama ya. Karena nggak bisa, karena kita bekerja sendiri itu, dan kadang kita nggak bisa semua memikirkan sendiri itu kerjasama ini penting saat ini, dan memikirkan dari sisi orang lain. Ini di mana-mana ya, ini baik di pekerjaan atau ya itu tadi yang terkait dengan COVID. Kalau kita tidak memikirkan orang lain, tidak memikirkan lingkungan, kita sendiri juga yang nanti yang akan merugi. Itu aja. Oke, thank you Bu Sri untuk pesannya. Bisa next lagi mungkin, silakan. Masih ada Pak Didik atau mungkin Bu Devi. Oke, teman-teman, saya tambahkan yang terakhir, saya harus undur diri juga, teman-teman, kan ada jadwal lain. Yang terakhir saya titip pesan ke teman-teman semua, Indonesia ini negara besar.
Jangan sia-siakan itu semua, ada peluang besar di balik potensi yang luar biasa ini, teman-teman. Kenapa ada orang bisa kaya? Berarti Anda juga bisa kaya. Kenapa ada orang luar biasa? Anda juga bisa menjadi luar biasa. Yang penting gini, Anda harus mau ikutin detail. Ingat, niru orang harus detail. Kalau perlu cara bangun tidurnya, kalau perlu cara kentutnya dia ikutin. Oke, jadi benar-benar detail. Saya ketika dulu saya belajar dari gini teman-teman. Hari ini saya punya mentor banyak. Tapi hari ini yang pecahkan rekor muri, saya punya rekor muri sebagai penyelenggara seminar dengan peserta terbanyak di Indonesia. Saya udah keliling dari Sabang sampai Merauke. Kok bisa? Karena saya detail mulai dari hal-hal kecil. Kemudian saya sempurnakan. Nah, begitu saya sudah detail, saya ikutin. Oh, apa yang dilakukan pembicara A, pembicara B, pembicara C. Kenapa mereka bisa punya begini dan sebagainya. Hari ini saya sudah ikutin, teman-teman. Teman-teman, menjadi seorang pembicara itu bukan cari duit. Mohon maaf, saya jadi pembicara bukan cari duit. Tapi dengan kita menjadi pembicara, kita dikenal banyak orang. Ketika dikenal banyak orang, maka selanjutnya kita bisa membuat bisnis apapun. Ketika Anda dikenal banyak orang, Anda bisa menjadi dipercaya banyak orang, maka hari ini Anda akan bisa dipercaya oleh banyak orang, teman-teman. Jadi, teman-teman, apapun yang Anda lakukan, dimulailah dari Anda membangun yang namanya good value. Nama baik ini penting. Ketika Anda dikenal banyak orang dan dikenal orang baik, maka Anda mau bisnis apapun itu akan luar biasa. Jangan cuman ikut bisnis-bisnis yang booming sesaat, hit and run. Ada bisnis A booming, jalanin. Bisnis B booming, jalanin. Bisnis C booming, jalanin. Bisnis D booming. Akhirnya apa? Anda menghabiskan waktu, ini saya sering sebut sebagai master of memulai. Jadi Anda sampai tua kerjaannya cuma memulai bisnis saja. Umur sekian memulai bisnis A, tahun depan ganti bisnis B, tahun depan ganti bisnis C. Kalau Anda memang benar-benar serius, teman-teman, apapun bisnis Anda, seriusin. Temukan mentor Anda. Anda mau bikin laundry Anda besar. Anda punya bisnis konveksi, bikin konveksi Anda besar. Anda pengen punya bisnis, jalankan insuran, jalankan bisnis insuran dengan baik. Anda jualan properti, jalankan properti dengan baik. Apapun yang Anda lakukan, konsisten di sana sampai sukses. Konsisten, yang namanya konsisten adalah suka duka dijalanin. Mau lama, mau sebentar, dijalanin semua. Fokus solusi, teman-teman. Nah, ketika Anda benar-benar fokus solusi, ada masalah, fokus solusi. Ada masalah, fokus solusi. Pesan terakhir dari saya, kalau Anda masih bisa menyalahkan siapapun atas kegagalan Anda, maka saya berani bilang, Anda tidak akan pernah sukses di bidang apapun. Orang-orang sukses, dia mengambil tanggung jawab. Ketika saya salah, ada teman saya, Pak, saya ketipu orang, Pak. Saya ditipu orang, Pak. Gimana saya mau sukses, Pak? Uang saya 1 miliar habis ditipu orang. Pertanyaannya, kenapa kamu bisa ketipu? Berarti kesalahan kamu. Kenapa kamu bisa kenalan sama dia dan kamu ketipu sama dia? Coba kalau kamu pinter, kamu nggak akan ketipu. Berarti kamu ketipu karena kebodohan kamu sendiri. Maka mengambil tanggung jawab. Saya pernah, teman-teman, waktu dulu belajar umur 25 tahun, nggak ngerti ternyata cek itu bisa kosong. Saya ketipu 200 juta, teman-teman. Dibayar orang pakai cek kosong, teman-teman. Saya bilang, oke, saya dapat pelajaran. Ternyata cek bisa kosong. Oke, harga pelajaran sebuah cek bisa kosong. Harganya 200 juta. Gila nggak? Coba kalau saya punya mentor, mungkin ada yang ngasih tahu, hati-hati loh ya. Sekarang teman-teman saya ikut sesi ini. Saya kasih tahu, cek itu bisa kosong. Jadi ketika Anda dibayar dengan cek, tolong jangan senang dulu, itu bisa kosong. Jangan, wah ada tulisan 200 juta, wah keren banget gitu. Begitu mau dicariin ke bank, nggak ada duitnya. Jadi buat teman-teman semua, saya belajar itu harganya 200 juta dan saya ingin teman-teman semua belajar dengan siapapun yang terbaik. Saya bukan orang terbaik, banyak orang-orang yang terbaik, teman-teman. Anda belajar dengan siapapun, pastikan Anda detail belajarnya, kemudian Anda cek apa yang bisa Anda pelajarin, Anda ambil, yang tidak Anda pelajarin, Anda buang, kemudian Anda sempurnakan. Maka Anda akan menjadi yang terbaik. Pasti bermanfaat. Saya Didi Mulato, mohon maaf. Saya undur diri karena saya harus ada acara lain. Teman-teman sukses buat teman-teman semua, Mbak Vera, buat Kens dan teman-teman semua, sukses buat teman-teman semua. Saya doakan yang hadir hari ini benar-benar menjadi orang yang terberkatin, menjadi orang yang sukses, bahagia dunia akhirat. Ya, amin. Makasih banyak Pak Didi. Makasih. Ya, Pak Didi. Luar biasa. Oke, mungkin bisa lanjut lagi, silakan dari Pak Fajar mungkin. Ya, makasih. Nah, teman-teman, nyambung dengan teman-teman hebat yang tadi ya. Setelah teman-teman menjadi hebat dengan banyak hal yang dilakukan termasuk detail tadi, satu hal yang harus ditambahkan, dan ini yang akan menjadi berkah semua kesuksesan Anda. Cielah, biar gaya dengan Pak Didik mirip-mirip dikit napa. Yaitu
Sisakan waktumu, sisakan energimu untuk menjadi pendamping masyarakat. Pokoknya. Teman-teman tidak boleh sukses sendiri. Sukses Anda tidak mungkin bisa teraih jika tidak didukung oleh lingkungan. Untuk bisa didukung lingkungan, ayo ajak lingkungan sukses juga. Untuk itu, jadi pendamping. Bergabung pada komunitas-komunitas yang memang fokus pada pendampingan masyarakat. Kalau kami fokus mendampingi masyarakat dalam menikmati internet, dalam menikmati teknologi. Menjaminkan teknologi itu aman, nyaman, dan bermanfaat. Kalau ekonomi sekeliling kita tumbuh, baru kita bisa tumbuh. Tapi kalau kita tumbuh sendirian, berarti pakai babi ngepet tuh. Nah, artinya apa? Artinya adalah, ayo kita sama-sama tumbuh. Kita sama-sama bergerak. Kuatkan diri kita dengan berbagai hal, cari mentor, konsisten dengan komitmen kita, buat langkah-langkah, dan lain sebagainya. Setelah itu, ayo sisakan waktumu untuk bisa jadi pendamping. Tularkan apa yang kau bisa kepada lingkungan. Jagain lingkungan untuk tetap bisa stabil. Itu hal penting. Dan itu yang sudah kami lakukan dalam 9 tahun ini. Dan yakinlah, ada Tuhan yang akan membayar ini semua, yang nilainya jauh berlipat daripada apa yang kita dapat di dunia ini. Kira-kira begitu. Terima kasih Mbak Vera. Salam dari kami. Bangga jadi relawan TIK. Thank you Pak Fajar untuk pesannya. Lalu yang terakhir, kebetulan Pak Wahyu udah keburu ini dulu tadi, mohon izin. Yang terakhir Bu Devi, mungkin apakah ada Bu Devi? Oke. Ya, Mbak, suaranya keluar kan ya? Oke, silakan. kalau dari narasumber yang lainnya tuh udah luar biasa banget pesannya. Jadi kalau buat teman-teman semuanya, mumpung kita sama-sama masih muda, harus tetap semangat. Jadi ciptakan peluang itu. Dan pasti Mbak Davi, jangan pakai umur, nggak boleh. enggak, Pak. Gitu. Ya, maksudnya kita tua muda tetap semangat gitu loh. Lanjut. Gitu kan. Jadi buat teman-teman tetap semangat buat menggapai mimpinya apa. Kalau misalkan, oh gue punya passion di entrepreneur, ya wujudkan mimpi itu. Kalau misalkan passionnya di bidang lain, ya nggak masalah seperti itu. Dan penting banget sih tadi kayak pesannya Pak Didik itu, kayak kita harus cari mentor. Terus kalau misalkan kita mau bisnis, ya kita harus bikin bisnis yang sustain kayak gitu. Nah kalau misalkan aku sedikit cerita tentang Aruna itu lahir pada tahun 2016 dan dari founder sendiri, kenapa mereka menciptakan bisnis ini? Ya karena mereka melihat peluang bahwa bisnis perikanan dan kelautan ini akan sustain gitu. Selama di Indonesia, selama dunia ini masih ada, ya bisnis kelautan itu dan berikan akan tetap ada seperti itu. Jadi tetap semangat, dan seperti Pak Pandu bilang juga, tetap stay safe and stay healthy, tetap di rumah aja teman-teman. Harus jaga jarak, dan yang pastinya jangan lupa buat makan ikannya bisa ada di Seafood by Aruna. Thank you. Oke, thank you Mbak Bu Devi untuk pesannya. Oke, dengan begitu Bapak Ibu teman-teman semua, akhirnya kita sudah selesai sesi panel discussion. Saya tutup.